Teman-teman, nama saya Mohon Frit. maaf Pak, suaranya kurang keras. Kurang jelas ya. Ya, Ini kalau seperti ini udah terdengar jelas atau masih kurang? sedikit lebih jelas sih, Sedikit lebih mending jelas ya. daripada tadi. Ya, Baik. Ah, Malam ini saya diminta untuk membawakan materi mengenai SPT PPH Badan. Sesuai dengan judul dari materinya itu adalah mengenai SPT PPH Badan. Di sini ada dua objek, yaitu ada SPT dan PPH Badan. SPT itu sendiri sebenarnya adalah suatu sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakan bagi subjek yang wajib melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, kali ini adalah mengenai PPH Badan, artinya suatu bentuk organisasi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan perpajakan kepada negara. Izin saya share screen ya. Baik, ini sudah terlihat ya yang PPT-nya ya. sudah Pak. Sudah baik. Nah, sebelum masuk dalam ke materi ya perkenalan bahwa saat ini saya sebagai pengajar di Politeknik LP3I Jakarta, pengampu bidang komputer akuntansi, lalu juga saya sebagai managing partner di KJA Frit GBD dan kantor konsultan pajak Frit GBD. Yang pertama sebenarnya mengenai SPT. SPT ini sebagai sarana ya, sarana untuk pelaporan. Kalau awal-awal saya dulu bekerja di tahun 2000-an itu eh, SPT ini menggunakan kertas. Kertas jadi ada formnya sendiri, formulirnya sendiri, atau bisa juga dicetak melalui komputer menggunakan Excel. Nah, kalau dulu SPT ini kita isi bisa melalui komputer atau ketik dan dilaporkan ke KPP bisa menggunakan via ekspedisi atau jasa pengiriman atau langsung ke kantor pajak. Lalu berkembang ada yang namanya aplikasi ISPT PPA Badan. Nah, perbedaannya hanya bahwa tidak pengisiannya nggak secara manual lagi, nggak boleh diketik, tetapi harus melalui komputer. Dan itu nanti diproses di convert yang ada namanya dulu CSV, sehingga pada saat kita melapor ke kantor pajak, baik itu via ekspedisi ataupun langsung, kita membawa hard copy-nya yang sudah dicap dan tanda tangan plus membawa flashdisk yang berisi CSV. Kalau dikirim via jasa ekspedisi itu disertakan dengan dulu pakai CD untuk mengcopy CSV-nya.
Lalu berkembang adanya aplikasi platform yang baru DJP online. Dikenal yang namanya pelaporan untuk SPT ini menggunakan e-form. Nah, e-form ini dia terintegrasi langsung dengan server DJP sehingga kita harus mendownloadnya dari DJP online. Pengisiannya secara PDF. PDF. Nah, kalau saya melihat dari masa ke masa perubahan SPT ini memang yang selalu menjadi krusial itu adalah pada saat pengisian daftar aktiva. Kalau zaman pertama kali itu pada saat tinggal kita isi di formulir atau di formulir Excel itu tinggal kita ketik. Nah, kalau item-item asetnya itu tidak terlalu banyak, itu mudah. Tapi kalau banyak memang sangat melelahkan karena harus mengetik satu persatu. Nah, pada saat menggunakan aplikasi ISPT Badan, itu ada tools yang membantu. Jadi pada saat software aplikasi keuangan, contoh misalnya saya sebut Akuret, itu kita tinggal tarik data dari daftar aset aktiva yang ada di Akuret, lalu diekspor ke Excel, nanti kita tinggal skemakan atau mengkondisikan agar bisa diimpor ke dalam ISPT Badan yang nantinya dikonvert ke dalam CSP. Nah, hal ini berlaku juga pada saat kita menggunakan e-form SPT Badan. Bisa menggunakan skema impor. Karena di DJP itu juga DJP online disediakan template untuk mengkonversi Excel itu menjadi data yang bisa diimpor ke dalam e-form tadi. Nah, untuk tahun ini, tahun 2026 ini, kita dihadapkan dengan aplikasi yang baru. Namanya adalah Cortex. Nah, ini memang masih awam karena semuanya masih belajar. Di internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga mereka masih baru mengenai pelaporan SPT Badan menggunakan Cortex. Karena proses ini baru akan terjadi untuk pelaporan pajak tahun 2025 yang nanti harus dilapor paling lambat adalah akhir April atau bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Itu sekilas mengenai SPT. Baik, saya masuk ke PPh Badan. Untuk konsep dasar PPh Badan itu ya yang pertama pengertian dan tujuan dari PPh Badan. Lalu ada jenis-jenis dari PPh Badan. Nah, ada juga beberapa pengelompokan mengenai wajib pajak badan. Kemudian ada yang disebut juga objek pajak PPh Badan. Nah, nantinya pada di pertengahan itu dalam proses untuk mencari penghasilan kena pajak itu ada proses namanya rekonsiliasi fiskal. Baru ditemukanlah penghasilan kena pajak. Baru nanti dihitung menggunakan tarif pajak PPh Badan. Selama proses itu juga kita juga harus mengumpulkan hak-hak yang menjadi pengurang untuk PPh Badan kita, yaitu kredit pajak untuk PPh Badan. Itu bisa PPh pasal 23, bisa juga PPh pasal 22, itu menjadi pengurang. Pasal 22 ini adalah pasal 22 yang non final. Lalu ditemukanlah pajak terutang badan. Bahwa harus diketahui juga bahwa untuk PPh Badan ini semua diatur melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
yaitu ada yang namanya Undang-Undang PPH, lalu yang kedua adanya peraturan pemerintah. Lalu juklaknya itu nantinya ada di peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak terkait PPh Badan. Nah, saat perhitungan PPh Badan itu yang kita harus uh, tentukan adalah penentuan penghasilan kena pajak badannya, baru tarifnya. Kalau tarif PPh Badan ini sebenarnya dia untuk tahun ini adalah 22%. Nah, lalu ada beberapa mekanisme untuk penghitungannya. Ada yang namanya misalnya kalau dia berdasarkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Bila penghasilan bruto dari suatu badan itu di atas 50M, itu dia langsung dikalikan tarif 22%. Sementara ada batas antara omset 4,8M sampai dengan 50M itu kena dengan pasal 31E. Pasal 31E ini adalah kombinasi antara penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan dan tidak mendapatkan fasilitas pengurangan. Nah, kalau dengan omset sampai dengan 4,8M itu mendapatkan keseluruhan fasilitas pengurangan, artinya 50% dari tarif. Lalu apa saja yang perlu kita eh, persiapkan pada saat nanti pelaporan. Jadi meskipun pada saat ini memang pelaporannya menggunakan Cortex atau dulu menggunakan e-form, baik juga sebelumnya lagi menggunakan ISPT badan maupun sebelumnya lagi kertas, secara umum sebenarnya uh, persiapannya itu tetap sama. Prosedur persiapannya tetap sama. Artinya semua dokumen-dokumen terkait untuk pengisian SPT badannya itu sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu bagaimana pada saat terjadi misalnya belum siap? Nah, itu ada mekanisme tersendiri, artinya kita merasa nantinya tidak akan mencapai batas waktu pelaporan itu sendiri, di mana batas waktunya adalah bulan April, akhir April. Atau secara aturannya disebutkan adalah 4 bulan setelah masa tahun pajak. Itu bisa mengajukan perpanjangan. Perpanjangan penyampaian SPT badan. Tetapi ada prosedur yang juga harus dijalankan. Nah, ada yang namanya formulir penyampaian perpanjangan waktu pelaporan SPT badan itu menggunakan form 1771Y. Nah, di dalam form itu memang tetap harus diisikan berapa perkiraan omsetnya, lalu kalau memang dia bukan perusahaan yang menghasilkan pendapatan yang dikenakan PPh final, maka harus disebutkan juga berapa kira-kira jumlah kurang bayarnya. Nah, diusahakan nantinya memang kalau ada kurang bayar pun itu bisa disetorkan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah denda, jadi ada yang melihat bahwa ini untuk mengakomodir supaya tidak terjadi denda, baiknya kalau memang nantinya pada waktunya itu belum dapat melaporkan SPT badan secara keseluruhan, bisa melakukan penyampaian pelaporan perpanjangan SPT badan. Nah, ini adalah konsep dasar PPh badan itu sendiri bahwa eh,
PPh badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan, yaitu baik penerimaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, secara konsep jenis-jenis PPh badan itu saya melihat ada dua, yaitu PPh badan yang dikenakan secara final dan PPh badan yang dikenakan secara non final. Kalau untuk PPh badan yang dikenakan final itu saya contohkan misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran angkutan, jasa angkutan, ini dikenakan PPh final karena dia dipotong oleh customer-nya itu PPh pasal 15 dan itu final, sehingga pada saat pelaporan SPT badannya itu tidak ada kurang bayar. Nah, kewajiban untuk melaporkan bukti potong lawan transaksi pun itu tidak ada. Karena dalam formulir SPT Badan 1771 itu di lampiran kredit pajak itu sebagaimana judulnya adalah lampiran kredit pajak hanya mengisi atau menginput bukti potong untuk PPh yang dikenakan pendapatan yang dikenakan PPh non final, yaitu misalnya bukti potong PPh pasal 23 dan pasal 22 yang bersifat pasal 22 non final. Ada beberapa kategori wajib pajak badan yang dikategorikan sebagai wajib pajak badan, yaitu seperti perusahaan itu menggunakan SPT badan, koperasi, persekutuan, yayasan, lembaga, atau dan badan usaha lainnya, dan yang sekarang terbaru adalah PT perorangan. Nah, salah satu aturan eh, yang diberikan mengenai fasilitas dividen. Jadi kalau sebenarnya badan itu misalnya contoh perusahaan itu ada pembagian dividen. Kalau dulu pembagian dividen dikenakan PPh, dipotong PPh. Halo, Nah, malam Pak. Izin Pak. Boleh? ya siap Pak. Pak, slide-nya nggak tampil Pak. Oh nggak tampil ya? Iya, Sebentar. kasih Pak.
Mohon maaf, Pak. Ini tidak ada suaranya, Pak. Kalau ini ada, bisa kedengaran ya? Ya, sudah. Oke. Itu ya kalau yang ininya screen ininya kelihatan Flag-nya nggak? belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Masih belum kelihatan ya screen-nya ya? Belum, Pak. Belum. Sebentar. Ini pakai laptop yang berbeda jadi agak beda nih.
Sudah bisa share screen belum, Pak? Sebentar. Ini masih belum kelihatan ya? Nah, sudah. Sudah ya? Oke, sebentar saya lanjutin ya. Nah, ini bisa kelihatan? Sudah, Bisa? Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Sudah. PPT-nya ini udah bisa kelihatan belum? Sudah. Sudah. Oke. Kelihatannya ya? Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai yang dividen ya. Nah, jadi kalau yang PT perseorangan menurut pendapat saya antara PT perseorangan dengan CV lebih baik menggunakan CV. CV itu sendiri juga masuk dalam kategori wajib pajak badan. Namun yang membedakan dia tidak mengenal yang namanya dividen tapi FRIVE. Dan FRIVE ini sendiri bukan objek pajak. Sehingga pemilik dari CV itu bisa mengambil keuntungan tanpa harus melaporkan realisasi. Nah, ini yang di awal-awal saya sebutkan memang secara konsepnya dasarnya itu tarif pajak badan itu sebenarnya satu, tetapi dia ada beberapa skema. Tarifnya tetap 22%. Tetapi ada 3 skema, di mana kalau dia di atas 50 miliar itu dikenakan langsung tarif 22%. Sedangkan omset dari 4,8 M sampai dengan 50 M itu menggunakan pasal 31E. Lalu juga omset dari sampai dengan 4,8 M itu mendapatkan fasilitas pengurangan dari tarifnya itu sendiri, yaitu 22% dikalikan 50%, jadi 11%. Nah, di poin kedua ini mengenai yang pasal 31E ini sempat saya menemukan beberapa kasus. Kemungkinan kurang informasi mengenai berpikirnya bahwa dalam penghitungannya itu yang dimasuk dalam skema 31E itu hanya pendapatan usahanya saja yang masuk dalam skema fasilitas dan fasilitas. Padahal sebenarnya secara aturan itu sendiri bahwa seluruh pendapatan perusahaan itu baik dari pendapatan pokok maupun pendapatan di luar usaha harus digabung dulu untuk menghitung pasal 31E. Salah satu contohnya yang paling umum adalah misalnya ada penghasilan, kita selalu menggunakan akun penghasilan di luar usaha untuk pendapatan bunga bank. Nah, pendapatan bunga bank ini sebenarnya memang masuk dalam pendapatan yang dikenakan PPh final karena sudah dipotong oleh pihak bank. Tetapi dalam penghitungan pasal 31E ini kita harus gabungkan dulu. Nanti ke selanjutnya akan saya lebih terangkan rinci. Nah, ini adalah peraturan-peraturan terkait PPh badan, yaitu yang pertama adalah induknya itu adalah undang-undang, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu turunannya adalah Junto PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran tertentu. Lalu ada juklaknya di PMK nomor 40 tahun 2023. Sampai dengan yang terbawah adalah SE Dirjen Pajak. Nah, sepemahaman saya, SE ini sebenarnya hanya panduan yang diedarkan kepada internal DJP. Tapi kadang-kadang pada saat adanya surat atau misalnya imbauan atau SP2DK, SE ini kadang-kadang juga dijadikan semacam rujukan aturan oleh AR untuk mengkoreksi misalnya ada hal-hal tertentu yang menurut pandangan AR
adanya objek PPh yang kurang dilaporkan. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan PPh badan, yang pertama itu kita mengkolek, biasanya sebenarnya kalau di perusahaan itu tinggal kita lihat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi, yaitu untuk melihat penghasilan bruto dari seluruh penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Lalu misalnya juga kalau ada pendapatan di luar usaha, misalnya selain tadi pendapatan dari bunga bank, contohnya adalah keuntungan dari penjualan aktiva, itu juga masuk ke dalam penghitungan untuk penghasilan bruto. Lalu yang kedua baru kita menentukan untuk penghasilan netonya. Penghasilan neto ini adalah penghasilan yang sudah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan untuk jadi pengurang. Atau kita kalau di dalam laporan laba rugi itu adalah laba yang belum dikenakan PPh. Nah, biaya-biaya yang boleh dikurangkan meliputi sebenarnya seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya yang berhubungan langsung lah dengan kegiatan aktivitas perusahaan, baik itu aktivitas produksi, distribusi, operasional, pemasaran maupun manajemen. Lalu dalam mekanisme untuk penghitungan badan ini ada juga nantinya kita harus menghitung PPh pasal 25-nya. Nah, merujuk pada pasal 25 dari Undang-Undang PPh disebutkan di ayat 1 besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan SPT lah. SPT. Jadi untuk menghitung pasal 25 ini berdasarkan aturan ini adalah bahwa besarnya pajak penghasilan yang terutang lalu dikurangkan dengan PPh pasal 23 sebagai kredit pajak dan atau PPh pasal 22 yang dimana nanti dibagi 12 bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu didapatlah PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Nah, ini juga menjadi debatable dengan kantor pajak. Contoh yang paling sering misalnya suatu perusahaan itu di tahun 2023 omsetnya itu sampai dengan 10M. Nah, akhirnya di 2024 dia menggunakan perhitungan di mana PPh pasal 25-nya berdasarkan omset yang 10M ini. Sementara di tahun 2024 terjadi penurunan omset. Nah, secara logika kalau kita melakukan proyeksi, seakan-akan kan sudah pasti terjadi nantinya PPh badannya itu akan turun. Sementara pasal 25 yang kita bayarkan di tahun 2024 berdasarkan historis 2023, kalau kita lanjutkan di endingnya Desember 2024 itu akan terjadi yang namanya lebih bayar. Sementara sebagian besar WP itu merasa agak khawatir dengan kelebihan pembayaran pajak di SPT badan. Dan memang mekanismenya untuk bila terjadi kelebihan bayar di SPT badan itu melalui yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini yang pada ujungnya harus melalui proses pemeriksaan. Ini yang selalu dihindarkan. Meskipun sebenarnya ada juga aturan mengenai permohonan pengurangan PPh pasal 25. Tetapi yang terjadi di lapangan, setiap permohonan itu selalu ditolak oleh AR. Dengan alasan bahwa permohonan
belum bisa diterima. Kalimatnya sederhana, tetapi kita bingung nggak diterimanya seperti apa. Sementara aturan untuk mengajukan pengurangan PPh pasal 25 itu adalah syaratnya melampirkan proyeksi penurunan omset yang akan terjadi. Nah, batas waktu untuk pengajuan PPh pengurangan PPh pasal 25 ini sebenarnya juga tidak fleksibel, karena waktu kita melaporkan misalnya pelaporan SPT Badan tahun 2023 di April 2024, itu pengajuannya misalnya di bulan 6, itu paling lambat setelah bulan 6 itu antara bulan 6 sampai dengan bulan 9. Tapi kita harus memberikan proyeksi antara bulan 10-nya sampai bulan 12. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kadang-kadang kita bilang turun. Kalau dibilang dasarnya apa? Ya karena memang kalimatnya adalah proyeksi. Jadi bulan 10-nya itu sampai bulan 12 kita proyeksi, karena berdasarkan historis juga antara bulan 1 tahun 2024 sampai dengan bulan 6 memang sudah turun. Tapi mayoritas kebanyakan surat permohonan pengurangan pasal 25 itu akhirnya ditolak. Nah, menurut pendapat saya sebenarnya pasal 25 ini malah menjadi bumerang bagi banyak WP. Banyak akhirnya malah kebablasan. Beberapa konsultan selalu menyarankan, ya sudah, kalau memang nanti proyeksinya terjadi yang namanya lebih bayar, solusinya adalah melakukan koreksi fiskal. Melakukan koreksi fiskal positif. Jadi mengurangi biaya untuk memperoleh penghasilan kena pajaknya lebih tinggi. Jadi sehingga pada saat ditandingkan, dimatchingkan dengan kredit pajak, termasuk angsuran PPh pasal 25 masih tetap KB. Dan ini merugikan WP menurut saya. Dan mudah-mudahan kedepannya ada aturan yang lebih fleksibel mengenai pasal 25 ini. Nah, tetapi memang pasal 25 ini menjadi mandatori, kewajiban untuk WP membayar. Karena diatur dalam undang-undang. Di pasal 25 ayat 2 ini disebutkan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak. Artinya dia harus bayar pasal 25-nya ini sesuai dengan apa yang kemarin telah dia hitung. Misalnya tahun 2023 tadi dia bayar pasal 25-nya di tahun 2024 harus sesuai dengan PPh terutang di tahun 2023. Tapi tidak pernah memberikan solusi gimana bila terjadi omsetnya turun. Hanya solusinya adalah aturan penyampaian permohonan pengurangan PPh pasal 25, sementara di lapangan mayoritas itu ditolak. Nah, cara menghitung untuk PPh badan itu sendiri juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang PPh di pasal 16. Bahwa di ayat 1 disebutkan penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Jadi mekanismenya sendiri, penghitungan itu sendiri juga itu diatur dalam peraturan. Jadi tidak hanya sebagai suatu rumusan atau konsep skema untuk penghitungan PPh badan, tapi juga masuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah contoh perhitungan PPh badan berdasarkan memori penjelasan dari pasal 16. Di sini ditampilkan bahwa misalnya, tapi ini agak digabung dengan misalnya kalau orang pribadi ya, orang pribadi untuk pelaporan PPh. Ini seakan-akan memang mirip kayak 1770, polos. Misalnya peredaran brutonya itu 6M, lalu ada biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu biaya yang boleh mengurangkan penghasilan itu 5,4 M, lalu didapatlah netonya. Neto usahanya itu 600 juta, lalu
Ada penghasilan lainnya, ini penghasilan di luar usaha itu 50 juta. Lalu di-matchingkan lagi dengan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut, itu dikurangkan 30 juta, sehingga jumlah seluruh penghasilan neto 620. Nah, sedikit menyimpang kalau di orang pribadi yang misalnya dia punya usaha, misalnya toko atau segala macam, karena dia orang pribadi, dia boleh menggunakan pembukuan seperti WP Badan. WP Badan. Cuman yang membedakan bahwa kalau untuk orang pribadi yang menggunakan 1770 itu dia masih dapat yang namanya PTKP sebagai pengurang. Setelah dihitung penghasilan berapa, biayanya berapa, lalu dapat netonya berapa, nanti ada pengurang tambahan kalau untuk orang pribadi, yaitu menggunakan PTKP-nya. Nah, ini yang di pasal 31E yang tadi saya sebutkan. Di sini disebutkan wajib pajak badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas. Jadi 4,8 M sampai dengan 50 M mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Nah, ini contoh untuk yang misalnya penghasilannya itu sampai dengan 4,8 M. Di sini dicontohkan di memori penjelasan itu di pasal 31E itu dia PTY ada penghasilan 4,5 miliar itu langsung mendapatkan fasilitas pengurangan 50%. Ini 28% ini masih pakai tarif yang lama ya. Karena emang di aturan di undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu dia masih ngikut contoh-contoh aturan yang lama. Nah, ini yang menggunakan pasal 31E. Contoh 2 ini di penjelasan bahwa misalnya peredaran bruto PTX di tahun 2009 sebesar 30 miliar. Dengan penghasilan kena pajak PHKP-nya itu 3M. Nah, ini yang 30 miliar ini sebenarnya maksudnya adalah sudah penggabungan. Jadi bukan hanya kalau di laba rugi itu ada yang namanya pendapatan usaha, lalu ada namanya pendapatan di luar usaha. Nah, dalam contoh di memori penjelasan ini, memang nggak secara lugas disebutkan pendapatan bruto itu apa saja. Tetapi di buku petunjuk itu bisa dilihat bahwa misalnya 30M ini sebenarnya udah gabungan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Yang terjadi di lapangan yang saya temukan beberapa klien itu dia hanya menghitung pasal 31E itu dari pendapatan usahanya saja. Tidak digabung dengan pendapatan di luar usaha. Yang paling sering adalah dia tidak menggabungkan dengan pendapatan bunga yang dihasilkan dari misalnya rekening koran gitu kan. Jadi pendapatan bunga bank. Nah, ini selalu menjadi surat SP2DK ke WP Badan. Dan menurut saya ini malah menjadi celah AR. Kadang ada informasi yang berkembang bahwa kadang-kadang sebenarnya waktu mereka mendapatkan suatu temuan itu hanya beberapa poin, 1-2 poin. Tapi akhirnya karena dia sudah punya pendelegasian untuk melakukan pemberitahuan surat, akhirnya dia misalnya contoh ada kekurangan di SPT itu bahwa ini kurang dimasukkan pendapatan di luar usaha. Pertanyaannya cuma satu, tapi dia akhirnya kembangkan. Nah, ini menjadi celah selalu. Karena awalnya waktu SP2DK itu sendiri sebelum terbit, sebenarnya secara internal mereka sudah membahas apa-apa yang menjadi kekurangan dari misalnya PTX ini, apa yang perlu diberitahukan. Nah, nanti dikembangkan kembali, ntar dia akan tanya, ini antara pendapatan dengan bukti potong, kenapa berbeda, kenapa nggak sesuai secara ekualisasi segala macam. Nah, selalu celahnya hanya karena yang kecil seperti ini akhirnya berkembang kemana-mana. Nah, ini adalah
di memori penjelasan juga dijelaskan mengenai cara perhitungannya mengenai pasal 31E. Nah, dalam penghitungan PPh badan ini, dalam prosesnya itu juga ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini sendiri sebenarnya untuk penentuan pengurang dari penghasilan itu komponen-komponen biaya apa yang boleh menjadi pengurang. Nah, ini memang pasti berbeda antara konsep dengan yang di fiskal maupun yang di komersil. Kalau secara pembukaan komersil kita mengacu kepada PSAK, sementara kalau untuk fiskal ini mengacu kepada undang-undang. Nah, biasanya AR tetap berpatokan hanya pada 3 kalimat ini, 3M biasanya. Artinya biaya itu adalah biaya yang boleh menjadi pengurang itu biaya yang masuk kategori untuk mendapatkan, lalu menagih dan memelihara penghasilan. Nah, ini memang kadang-kadang menjadi bias ya. Jadi 3M ini mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu kalau dijabarkan kadang-kadang banyak ininya, masing-masing punya presentasi sendiri gitu. Misalnya adalah biaya sewa laptop. Kadang menurut, misalnya kalau ada perusahaan misalnya pabrik, lalu dia ada biaya sewa laptop untuk beberapa karyawan yang dinas luar. Nah, AR biasanya melakukan koreksi karena menurut dia, misalnya pabrik ini ada pabrik kayu, itu nggak ada hubungannya dengan penghasilan untuk menjual kayu itu. Sementara pada intinya harusnya kan untuk memelihara penghasilan ini sebenarnya salah satunya adalah biaya manajemen. Jadi menurut saya ini memang harus masing-masing punya argumentasi sendiri untuk menjabarkan dari biaya memelihara penghasilan ini. Karena mereka selalu cuma bilang ini nggak masuk dalam 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sementara memelihara penghasilan ini luas pengertiannya. Nah, ini adalah salah satu metode pembukuan yang memang nantinya menjadi dasar untuk penghitungan pajak terutang. Secara flow-nya itu adalah, pertama adalah adanya dokumen sumber. Dokumen sumber ini adalah transaksi. Pernah terjadi, saya dulu interview itu ditanya oleh salah satu user, apakah mengerti mengenai siklus akuntansi? Nah, kalau saya jawab, ya saya mengerti siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah dari misalnya pencatatan, penjurnalan, baru nanti posting jelas segala macam. Dia akan tanya, apa hubungan siklus akuntansi dengan perpajakan? Nah, ini kadang-kadang kalau kurang saya jawabnya bisa nggak kena dengan keinginan oleh user. Kalau menurut saya dari pertanyaan beliau tersebut, memang saya jawab bahwa setiap transaksi siklus akuntansi itu adalah pencatatan dari setiap transaksi. Nah, hubungannya apa? Hubungan perpajakan ada. Karena pada saat kita melakukan pencatatan, kalau saya contohkan misalnya pencatatan untuk pendapatan. Misalnya pendapatan ini misalnya jasa, terkait dengan jasa. Ini waktu pencatatannya itu di jurnalnya itu sudah muncul yang namanya transaksi perpajakan di situ. Karena apa? Karena di situ ada mungkin nantinya akan dipotong oleh pihak lawan atau pihak customer waktu kita memberikan jasa. Jadi, apa kaitan antara siklus akuntansi dengan perpajakan? Ada, karena setiap transaksi itu dalam pembukuan itu untuk WP Badan pasti
bersinggungan dengan perpajakan. Nah, seperti ini misalnya adanya buku harian, jurnal masuk ke buku besar, lalu ada neraca setelah penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan ini sebenarnya juga waktu pemeriksaan pajak mengenai PPh badan ini diminta. Mereka akan meminta yang namanya siklus pencatatan dari misalnya awal sampai terakhir. Nah, skema rekonsiliasi PPh badan di sini ada yang namanya penghasilan neto fiskal ya. Itu artinya di awal itu adanya penghasilan. Nah, penghasilan ini kembali lagi seperti yang awal saya sebutkan waktu siklus akuntansi. Ini bersinggungan dengan objek PPh. Kecuali dia bentuknya barang. Waktu penjualan itu barang, kalau misalnya WP badan ini PKP, itu juga sudah muncul transaksi perpajakan, yaitu PPN. Karena ada penjurnalan mengenai PPN di situ. Misalnya kalau penjualan itu sendiri berarti sudah ada namanya faktur pajak keluaran, sehingga akhirnya kan jurnalnya kan masuk ke dalam piutang atau kasbank pada pendapatan dan PPN keluaran. Lalu untuk biaya deductible dan non-deductible, artinya biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan, itu masuk di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, dan yang non-deductible itu yang tidak boleh dikurangkan di pasal 9 ayat 1, dan peraturan pemerintah juga ada di situ yang tadi di PP 50. Nah, ini formula untuk perhitungan untuk mendapatkan pajak penghasilan, yaitu jumlah seluruh penghasilan itu ketentuannya di pasal 4, lalu dikurangkan, lalu juga ada ini juga ada penghasilan tidak objek pajak. Jadi kalau saya contohkan misalnya ada PT X, lalu dia ada investasi di PT Y, ada investasi misalnya di 25% dia punya saham di PT Y. Nah, lalu PT X ini mendapatkan dividen. Nah, untuk peraturan sekarang ini berdasarkan PMK 18 itu, kalau tadi orang pribadi dia memang bebas PPh, tapi dengan syarat, tapi sekarang ini antara PT dan PT kalau mendapatkan dividen dia tidak dikenakan PPh dan tanpa syarat. Sehingga nantinya kalau misalnya PT X ini mendapatkan dividen dari PT Y, nah ini juga harus dicatat sebagai penghasilan, tapi penghasilan non objek pajak. Dan pun di SPT 1771 itu ada formnya, ada kolom untuk masuk penghasilan tidak objek pajak penghasilan, sehingga akhirnya supaya tidak dikenakan tidak dikalikan dengan tarif PPh. Lalu juga yang ketiga itu ada itu setelah digabung antara jumlah seluruh penghasilan lalu dikurangkan dengan penghasilan tidak objek pajak mendapatkan penghasilan bruto, lalu dikurangkan lagi dengan biaya fiskal. Kenapa disebut biaya fiskal? Karena biaya ini adalah biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak. Saya coba langsung masuk ke SPT yang 1771. Nah, ini Nah, ini saya memakai modul atau contoh SPT Excel ya. Meskipun nantinya di tahun 2025 ini kita menggunakan Cortex. Nah, sebenarnya ya semuanya sedang uji coba lah, sama-sama belajar menggunakan Cortex, tapi metodenya tetap sama. Awal pertama itu yang harus kita siapkan adalah laporan keuangannya, itu laba rugi, neraca, lalu laporan penghitungan fiskal yang tadi adalah laporan fiskal itu untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, di mana ada penghasilan netonya, baru ada yang namanya kredit pajak, baru nantinya didapatlah penghasilan kena pajak dikalikan tarif.
Baru yang paling penting juga adalah aset, daftar aset. Jadi 4 komponen ini yang harus kita siapkan dalam pengisian SPT badan. Nah, saya selama melakukan aplikasi pengisian SPT ini, pertama kali yang saya lihat selalu dari belakang, baru ke depan. Yang saya lihat adalah elemen transaksi kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Dan ini memang pasti nggak matching dengan misalnya kalau saya contohkan elemen dari neraca ini. Sementara kita neraca di laporan keuangan perusahaan itu pasti lengkap. Lengkap dalam arti misalnya kalau bank itu pasti ada misalnya bank BCA rekeningnya apa, jadi ada akun-akunnya. Nah ini memang menjadi tupoksi kita untuk melakukan mapping sebelum pengisian SPT. Sehingga kalau di elemen-elemen laporan keuangan ini memang hanya satu akun aja masuknya, namanya kas dan setara kas. Dan ini juga yang harus kita antisipasi pada saat nantinya ada SP2DK atau pemeriksaan, mereka akan minta mappingnya, misalnya kas dan setara kas ini breakdown-nya apa aja. Karena kadang mereka nggak hanya minta JL, tapi juga mereka minta tampilkan mappingnya seperti apa. Nah ini dari neraca, ini contohnya memang mengikuti dari elemen-elemen laporan keuangan. Nah ini adalah perhitungan pasal 26 ayat 4. Nah, ini adalah lampiran 5A. 5 ini juga kadang-kadang terlupakan oleh beberapa klien wajib pajak. Misalnya ada PT X di Jakarta ini, dia buka cabang ada di misalnya di luar kota. Contoh misalnya ada di Kalimantan, ada di Manado, ada di Sulawesi, segala macam. Nah, sebenarnya secara SPT itu sendiri, dia harus mencantumkan alamat cabang-cabangnya tersebut, dan pun setiap cabang pasti mempunyai NPWP tersendiri. Kalau sekarang terbaru itu ada yang namanya NITKU ya. NITKU itu artinya nomor induk semacam kayak NPWP cabang juga, tapi nomor induk berusaha di lokasi. Jadi domisili di tempat di mana dia berada lah. Nah, ini adalah lampiran 4E, misalnya kalau mendapatkan daftar fasilitas penanaman modal. Nah, ini ada lampiran 3A. 3 ini yang juga menjadi ramai sekarang ini sebenarnya masuk dalam skema TP-Doc. Jadi kalau teman-teman ada perusahaan, dan pada umumnya sebenarnya satu pengusaha itu punya beberapa perusahaan. Contoh misalnya dia perusahaan shipping, perusahaan angkutan batubara, tapi dia juga punya perusahaan docking dan perusahaan pembuatan kapal terintegrasi. Nah, ini saling berhubungan perusahaan-perusahaan ini. Dan itu secara aturan sekarang itu memang harus adanya TP-Doc. Nah, TP-Doc itu sendiri sebenarnya tersendiri filenya, tetapi dalam SPT itu juga harus di entry. Nah, ini masuk ke 31A-nya ini sebenarnya. Nah, kadang-kadang saya kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari WP klien itu, dia nggak bikin TP-Doc gitu kan, tapi dia punya 3 atau 4 PT yang saling berhubungan. Misalnya dia punya perusahaan kontraktor bangunan, tapi dia juga ada perusahaan toko cat. Nah ini saling terintegrasi nih, dipakai catnya gitu kan, atau dia ada juga akhirnya PT materialnya juga. Nah paling saya masukkan di sini, meskipun nggak ada lampiran TP-Doc-nya, minimal secara formal aturannya dia sudah memberikan pernyataan adanya transaksi dalam hubungan istimewa. Nah ini juga masih masuk dalam skema yang tadi TP-Doc. Jadi masukkan misalnya ada PTA, PTB, PTC, pemiliknya misalnya Pak Tono punya A, punya B, punya C. PTA-nya ini bergerak dalam bidang kontraktor bangunan.
PTB-nya ini bergerak dalam penjualan bahan bangunan, terus misalnya PTC-nya ini cat, tapi saling terintegrasi, saling membeli jual beli gitu kan antara 3 PT ini. Paling saya masukkan di sini ada PT A, PTB dan PTC, alamatnya dan NPWP-nya saya masukkan. Nah, ini kompensasi kerugian fiskal lampiran 2A. Nah, seperti yang dicontohkan mengenai PPh pasal 25 tadi, kalau terjadinya lebih bayar. Kadang kerugian itu nggak selalu memicu terjadinya endingnya lebih bayar. Saya contohkan misalnya adalah perusahaan baru berdiri. Perusahaan baru berdiri itu biasanya yang pertama kali terjadi adalah keluarnya biaya. Pendapatannya belum ada. Nah, saya selalu menyarankan kepada WP, memang ada 2 skema yang bisa dibuat. Apakah misalnya contoh kalau dia baru bikin perusahaan di tahun 2025 bulan Juli. Antara bulan Juli sampai bulan Desember itu keluar biaya. Belum ada penghasilan. Nah, otomatis sebenarnya sudah ada laporan laba rugi, tetapi di dalamnya ada kerugian. Nah, itu bisa masuk ke sini. Saya tawarkan. Atau yang kedua, skema yang kedua, laba ruginya itu tetap nol, pendapatan nol, biaya nol. Dan biaya-biaya yang tadi sudah dikeluarkan, saya tawarkan masuk ke dalam neraca sebagai bagian dari praoperasi perusahaan. Jadi misalnya nantinya pun kalau mau dibiayakan kembali tahun berikutnya, misalnya tahun 2006 itu menggunakan skema amortisasi. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya ya, kalau kelebihannya kalau menggunakan skema dia di up ke neraca, itu dia nggak perlu mengisi lampiran 2A-nya ini. Karena laba ruginya nggak terjadi yang namanya kerugian. Pun di neraca itu juga, di neraca itu di bagian pasipanya itu kan memang ada yang namanya akun laba dalam kurung rugi ditahan. Nah, kalau rugi kan ruginya harus dimasukkan ke neraca. Tapi kalau mau pembukaannya bagus, ya sudah biayanya dinaikkan saja ke neraca di bagian aktiva, masuk ke bagian praoperasi. Sehingga nantinya tinggal waktu 2026 dia, jadi untuk matching cost against revenue-nya pada saat 2026 ada penghasilan, nanti tinggal diamortisasi. Nah, ini adalah daftar pensusutan amortisasi. Nah, zamannya dulu masih pakai kertas, ini semuanya diketik. Nah, pada saat sudah menggunakan ISPT badan, ISBT, dengan skema pakai CSV nantinya di-convert, itu bisa menggunakan tools impor. Jadi ada template Excel-nya, tetap Excel-nya seperti ini, tapi harus diimpor ke CSV. Nah, ini lampiran 1771 untuk yang Romawi 6, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, tadi kalau misalnya ada, nah ini kan dia seakan-akan ada investasi ke perusahaan yang lain, yang tadi seperti saya bilang yang X punya investasi ke PT Y. Dan kalau memang saling bertransaksi harus dihubungkan dengan yang tadi lampiran 3A atau 3A1. Nah, ini harus dimasukkan juga di sini. Berapa kira-kira penyertaan modalnya dia. Nah, kadang kalau ini nggak dimasukkan, sementara pada kolom neraca sendiri, neraca perusahaan itu, kalau memang ada investasi pasti sudah tercatat. Jadi kalau dia nggak tercatat di SPT, nantinya juga jadi pemicu waktu terjadi penelitian oleh AR. Kenapa di neraca itu ada investasi berupa saham ke PT-PT tertentu, tetapi kok di SPT badannya nggak tercatat, itu akan ada surat akhirnya. Lalu daftar utang. Nah, ini juga kadang-kadang yang kurang diawasi oleh WP. Mungkin lupa atau bagaimana. Kalau di neraca itu kadang-kadang memang
pada umumnya adalah misalnya ada hutang dari pemegang saham. Artinya pemegang saham ini memberikan pinjaman ke perusahaan lah, memberikan pinjaman ke perusahaan. Jadi di neraca itu terjadi namanya hutang, misalnya hutang kas bank pada hutangnya ke pemegang saham. Nah sebenarnya harus dimasukkan ke SPT juga. Waktu zaman awal-awal tahun 2000 itu, waktu lapornya masih manual, pernah terjadi karena SPT badan itu berbentuk kertas harus dilampiri laba rugi sama neracanya. Nah, meja pertama itu sebelum kita masuk ke pelaporan SPT badan itu diteliti dulu. Dia melihat di neraca itu ada hutang. Tapi dilihat di SPT badannya ini kok nggak dicantumkan. Akhirnya apa? Ditolak oleh penelitinya. Nah, kalau sekarang memang pasti diterima saja, tetapi pada akhirnya akan ada surat. Nah, kembali lagi di sini juga ada presentasi bunga. Nah, ini juga menjadi debatable. Kadang-kadang kalau ambil di endingnya aja di pemeriksaan. Selalu terjadi debatable antara pemeriksa dengan WP. Kalau ada utang afiliasi, nggak dikenakan bunga. Sesuai dengan wewenang pemeriksa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang PPH itu, dia mengenakan secara jabatan akhirnya. Berdasarkan kelaziman kewajaran transaksi. Nah, pada saat pembahasan akhir pemeriksaan itu akhirnya cuma debatable aja dari WP-nya, karena ya Pak nggak logika lah, orang saya nggak kenakan bunga, kenapa dikenakan bunga? Seperti itu. Tetapi memang pastinya nantinya akan ada aturan-aturan yang dikeluarkan tuh pasal-pasalnya dari pemeriksaannya. Sementara memang kalau kita lihat di SPT badan ini yang umurnya sebenarnya sudah lama, dari dulu sebenarnya seperti inilah format SPT badan. Pun nanti pun di Kortex sebenarnya nggak jauh beda gitu kan. Bahwa kalau sudah seperti ini kan sepertinya mandatori, bahwa memang ada yang harus dikenakan bunga. Dan biasanya mereka menggunakan bunga yang berlaku di bank. Seperti itu. Akhirnya di situ menjadi kerugian dari WP. Tadinya kan dia hanya dikenakan bunga, kalau misalnya secara normal dikenakan bunga sendiri internal, dia lapor gitu kan. Tapi waktu pemeriksaan bukan hanya bunga, akhirnya ada sanksi. Ada sanksi yang dikenakan juga. Jadi double kenanya. Nah, ini lampiran 17.1 Romawi 5 ini mengenai daftar pemegang saham. Ini normatif saja. Ini pasti kita input semua nama pemilik pemegang saham dari suatu perusahaan. Kalau yang dicontoh ini adalah pemegang sahamnya, salah satunya adalah berbentuk WP Badan, PT Supra Motor, masih industri, lalu juga ada orang pribadi. Nah, ini juga sempat saya temukan, meskipun sebenarnya kalau ditanya sanksinya apa, ada typo, salah ketik. Contoh misalnya ini total modalnya itu 5M, tapi karena typo, dari awal sudah typo, pas saya lihat, saya cek, tapi sudah dilaporkan, sayangnya SPT-nya itu ditulis 5 juta, padahal sebenarnya 5M. Nah, memang kalau dibilang sanksinya apa, memang nggak ada. Paling memang yang terjadi adalah surat. Nah, kalau kadang-kadang kan WP itu juga kalau udah dapat surat dari kantor pajak, itu sudah kemana-mana gitu kan. Karena kadang-kadang memang pertanyaan dari surat itu bukan hanya satu poin. Padahal sebenarnya awal temuannya cuma satu poin, tapi dia akan kembangkan. Hanya gara-gara karena typo. Kalau solusinya adalah pembetulan. Sepanjang belum diperiksa masih bisa pembetulan. Nah, ini di lampiran 4. 1771 Romawi 4. Ini PPh final. Nah, ini juga kalau misalnya di WP Badan ini tinggal kita lihat dari penghasilan luar usaha. Berapa sebenarnya pendapatan bunga dari banknya dimasukkan. Ya, kadang kita nggak dapat berapa sih PPh-nya. Sebenarnya secara
aturan dasarnya itu bank-bank itu harus memberikan rekapitulasi kepada perusahaan pemotongan PPh-nya. Tapi karena banyak yang memang kurang memahami itu dan banknya juga menikmati kurangnya pemahaman itu, mereka nggak mengirimkan. Sehingga kadang-kadang kalau saya sendiri mensolusikannya itu ada ya sudahlah, berapa sih sebenarnya penghasilannya, kalikan aja langsung 20% karena bunga bank. Itu dapat PPh terhutang. Nah ini ada kalau ada penghasilan lain juga dimasukkan ke 17.1 Romawi 4. Di sini ada bunga obligasi, misalnya SBN, kalau memiliki perusahaan itu memiliki SBN. Lalu penjualan, misalnya seperti tadi, kalau dia punya investasi di perusahaan lain, tapi kalau itu PT tertutup, tapi kalau dia misalnya ada beli perusahaan TBK juga, ada memiliki saham, misalnya contoh ke PT TBK, ya saham misalnya Adaro segala macam. Nah ini kalau dia jual kembali, masukkan di sini. Nah itu kembali lagi, kalau untuk penjualan saham itu yang di Bursa Efek itu kan final ya, final, dan itu bukti potongnya biasanya mereka berikan. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, seperti yang tadi sempat saya sebutkan mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ini masuk juga di Romawi 4, 1771. Seperti dividen yang tadi, antara perusahaan ke perusahaan itu sekarang sudah bebas PPh. Ini masuk di sini juga. Jadi pada saat perusahaan itu mendapatkan dividen dari perusahaan yang diinvestasikannya, itu usahakan masukkan di sini. Karena apa? Meskipun kita bisa berkilah, loh kalau nggak dimasukkan kan tetap nggak ada efek kena PPh-nya. Memang benar. Cuman efeknya adalah nantinya akan ada surat dengan kalimat bahwa menurut kami adanya pendapatan yang belum dilaporkan. Kalimatnya juga sudah benar, pendapatan belum, meskipun pendapatan itu adalah pendapatan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini adalah lampiran 3, Romawi 3, 1771. Seperti saya sebutkan tadi, kalau misalnya perusahaannya memang perusahaan yang menghasilkan pendapatan dikenakan PPh non-final, semua kredit pajaknya baik PPh pasal 23 maupun pasal 22 ini masuk ke sini. Tetapi kalau dia itu kenanya pendapatannya dikenakan PPh final, nah ini nggak masuk. Dan itu pun misalnya kayak tadi perusahaan shipping tadi yang dia dipotong pasal 15 dengan tarif 1,2% final itu hanya cukup di filing saja. Tapi pada saat pemeriksaan pun itu biasanya juga diminta bukti potong dari customer yang bukti potong dikenakan PPh final. Nah ini contoh memang memakai tahun yang lama. Kalau dulu sebenarnya antara perusahaan ke perusahaan itu dikenakan PPh dividennya, dikenakan PPh itu sekitar 15% dulu kenanya. Untuk sekarang bebas PPh. Nah, Romawi 2 1771 juga ini juga menjadi krusial kadang-kadang karena di sini di kolom perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari usaha-usaha secara komersil ini juga harus menjadi aware-nya kita. Karena kadang-kadang di sini menjadi pertanyaan karena ini kan berhubungan dengan laba rugi sebenarnya pada bagian biaya. Nah, kalau di 1771 Romawi 2 ini memang dia kalau kita boleh sebut akunnya itu nggak banyak, dia hanya 10. Lalu di nomor 11 langsung digeneralkan diumumkan nantinya biaya lainnya. Biasanya di surat SP2DK AR akan meminta rincian-rincian dari akun-akun ini. Jadi di laba rugi itu apa aja? Contoh misalnya biaya transportasi, itu transportasi apa aja? Apakah transportasi termasuk transportasi itu pengiriman barang untuk dijual atau transportasi misalnya biaya perjalanan dinas karyawan dan lain-lain. Nah ini yang perlu diperkuat di mappingnya lah. Artinya kadang-kadang internal perusahaan itu pegawainya lupa untuk melakukan mapping.
Ini adalah kelas kerja koreksi fiskal, nanti saya share di grup. Nah, ini Romawi 1, penghitungan penghasilan neto fiskal normatif secara umumnya saja, bahwa secara kolam itu ada peran usaha, lalu ada harga pokok penjualan, dan ini berhubungan dengan yang tadi di Romawi 2. Ini tinggal secara kalau udah kita pakai e-form yang kemarin, itu dia ngeling. Baik, dari teman-teman ada pertanyaan? Nanti saya share ke WA Group ya untuk materi-materi yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Mayang. Baik, terima kasih Pak Frit atas penjelasan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan pada hari ini bisa kita semua pahami. Saya Mayang selaku pemandu pelatihan pada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Selamat selamat malam. beristirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.